Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Jadi video kali ini tuh seperti biasa tuh video terkait tugas perkuliahan. Nah, untuk kali ini tuh terkait pemrograman web 1. Nah, tugasnya itu untuk ini intinya itu terkait PDL atau PHP Data Object. Jadi terkait integrasi antara PHP dengan database dengan aman, dengan baik, benar dan aman seperti itu. Jadi langsung saja. Nah, jadi di sini ada beberapa bukan beberapa ya ada beberapa file kode yang dimana ini tuh merupakan sebuah satu sistem terkait apa ya terkait web untuk check out suatu barang lah. Ya mungkin bisa mirip-mirip seperti e-commerce atau fitur kasir gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa bagian. Nah, seperti terkait login, terus ada untuk tampilan-tampilan lah beberapa gitu. Nah, mungkin dari aku mau jelasin yang pertama itu terkait database. Dan sebelum lanjut, jadi ini tuh untuk struktur project ini itu diambil dari course yang dibuat sama dosen pengampu mata kuliah, yaitu Pak Irham sendiri seperti itu. Jadi ini tuh dibuat oleh Pak Irham sendiri untuk course-nya, dan untuk satu project ini terkait implementasi PDO, terus ada CRUD juga di sini di dalamnya udah jadi satu seperti itu. Terus untuk tampilan-tampilan dashboard juga udah satu course gitu. Jadi ini tuh selain terkait PDO juga ada terkait CRUD dan lain-lain lah seperti itu. Yang intinya itu untuk fungsi penggunaan PHP lah ya gitu. Nah, jadi yang pertama itu aku mau jelasin untuk database-nya terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu kita buat database namanya itu post underscore sederhana. Nah, pakai charset ya seperti biasa lah UTF-8 gitu kan buat di Indonesia gitu. Terus kita buat beberapa tabel, yaitu ada tabel users, terus ada kategori, ada produk, terus ada tabel transaksi sama detail transaksi. Nah, dipakein engine sama dan InnoDB itu untuk apa ya, relasi foreign key gitu. Nah, terus untuk isiannya teman-teman bisa baca sendiri, ada terkait ID, terus nama user dan lain-lain lah. Di sini ada isian buat tabelnya. Terus untuk jenis-jenisnya juga teman-teman bisa lihat lah jenis-jenis apa ya, kolom tabelnya gitu. Dari ID pakainya integer gitu, terus dipakein primary key dengan auto increment dan lain-lain. Nah, lanjut ke dummy-nya. Untuk database dummy-nya seperti ini. Jadi untuk dummy-nya sendiri itu ada dua role. Jadi untuk administrator atau admin sama untuk kasir. Nah, kasirnya itu baru satu. Jadi dinamain kasir satu. Terus sudah ada password dan role lah. Udah tertera di sini sesuai kolom di database tadi terkait tabel users. Jadi yang diisi itu sementara cuman tabel user, tabel kategori sama produk. Nah, terus langsung masuk ke yang pertama, mungkin urut aja dari login ya. Oh ya, mungkin sebelum ke login ada beberapa testing gitu. Nah, jadi seperti password. Nah, jadi di course itu kan dia ada untuk data dummy ini ya. Nah, jadi kan ini kan kayak ini password kan udah di hash tuh. Nah, sedangkan kalau misal teman-teman bikin misal manual password kan itu bukan di hash langsung ya, maksudnya biasanya kayak ya ketik passwordnya gitu apa kayak gitu, misal ya admin 123 atau apa. Misal di sini kan dia pakai passwordnya itu password itu, jadi namanya password. Nah, biasanya kan kayak gini. Nah, ini kan mungkin kurang aman ya, misalnya bukan mungkin sih, emang kurang aman gitu. Nah,
Lebih aman itu dienkripsi dengan cara yaitu di hash tadi. Sorry, coba ulang. Nah buat cara nge-hash itu di course ada, cuman tidak tertera dalam bentuk latex, bukan ya dalam bentuk latex CPP gitu, enggak yang dalam satu kotak kode gitu. Jadi emang ada tapi dia nyempil di bawah gitu. Nah, jadi untuk nge hashnya itu pakai ini. Jadi dia pakai password hash buat nama fungsinya. Terus di sini dalamnya tulis nama passwordnya. Sama ini itu algoritma atau sintaks buat ngehashing yang dipakai di PHP kayak gitu. Nah, terus kalau udah di hash, nanti kan misal di sini tadi passwordnya password. Nah, gini. Nanti kalau misal kita buka, misal kita buka di web sini di post, kita ke hash password. Nah, nanti otomatis isiannya itu bakal seperti ini untuk hashnya seperti itu. Terus ntar balik dulu. Nah, terus untuk selanjutnya itu ada, langsung masuk aja ke authentication atau bagian login. Nah, jadi nih dari awal dulu. Jadi yang pertama itu kita pakai session start, itu dipakai buat nyimpen status login user gitu, buat apa ya, biar kalau misal kita bolak-balik web itu kayak data status login usernya tuh kebaca gitu. Jadi nggak yang langsung log out, nggak login lagi gitulah. Jadi intinya ini tuh wajib diawali sebelum pakai fungsi dollar underscore session seperti itu. Nah, terus di sini ada pengecekan juga buat kalau misal udah login nggak perlu nampilin form login lagi kayak gitu tadi. Jadi buat make ini dia harus di session start dulu gitu. Nah, jadi kalau misal dia udah login, langsung aja diarahin ke dashboard kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada inisiasi buat variabel error. Nah, ini ya inisiasi aja ya variabel buat nyimpan something error gitu. Nah, buat selanjutnya itu juga sama buat username input. Jadi kalau misal nanti teman-teman udah ngisi kolom username gitu. Terus kalau misal login gagal itu nggak kehapus lah. Jadi udah ada historinya gitu, udah kesimpan lah. Terus ada proses login. Jadi dia bakal ngambil user. Jadi kan dia ngecek dulu tuh request metodenya. Kan tadinya formnya tuh bentuknya metodenya post. Ya, metodenya post. Nah, terus kita cek nih, ambil user dari form. Nah, trim itu buat ngapus spasi di depan atau di belakang lah gitu. Jadi benar-benar isiannya tuh cuman user gitu. Takutnya kan kayak kepencet gitu, pencet spasi atau apa. Nah, itu biar nggak ikut kebaca gitu. Jadi auto di trim lah, dihapus. Terus ambil password juga sama. Terus nah, buat password ini nggak pakai trim biar biar dia tuh emang sesuai gitu. Soalnya kan mungkin mungkin somehow password itu ada yang dipakai spasi gitu, dan maksudnya memang dipakai spasi gitu kan. Nah, karena kan password kan rahasia, jadi sebenarnya bebas mau kayak apa bentuknya gitu. Nah, ini nggak dipakein trim. Nah, ini tuh kodenya tuh emang tadinya tuh kayak mentahan, cuman ini aku udah coba tambahin keterangan gitu biar aku pas ngejelasin nggak terlalu bingung juga gitu kan, karena kan ini posisinya sambil belajar gitu. Nah, terus di sini juga ada buat ngambil username input, itu dia pakai HTML special charge. Nah, itu bukan buat ngambil sih, buat ngebuat username aman pas ditampilin ke HTML-nya itu.
Ini kan ngambil dari database username lah, dari atas gitu. Terus validasi, kalau misal username sama inputnya itu kosong, dia bakal berusaha divalidasi harus dengan cara diisi gitu. Jadi kan kalau misal dia empty maka error. Atau gini kan, atau jadi salah satunya itu kosong, otomatis bakal muncul error. Nah, jadi ntar error yang di atas ini bakal keisi sama ini. Makanya di sini dipakai ini. Ini kan sementara buat inisiasi aja gitu. Terus kalau misal dia isi, maka dia bakal koneksi ke database, lalu filenya bakal manggil ke sini, bakal manggil ini database.php gitu. Nah, database.php misal kita buka ya. Database.php ini kan nih. Nah, ini nanti mungkin bakal aku jelasin ntar dulu bagian login dulu aja. Nah, nanti dia bakal manggil fungsi database itu yang isinya itu ada terkait PDO gitu dan kawan-kawan seperti itu. Nah, oh ya mungkin ini biar lebih enak karena di dalamnya ada PDO kita masuk ke database aja. Nah, buat database isinya tuh kayak gini ya, lumayan ya sebenarnya dikit, cuman lumayan kompleks lah kalau misal posisi aku kan lagi belajar gitu. Nah, jadi di sini itu yang pertama itu konfigurasi database-nya. Jadi ngedefine untuk dia itu tahu nilai atau buat buat ngambil suatu nilai gitu lah yang bisa dipakai berkali-kali gitu buat ke database-nya gitu. Ya misal kita ngedefine namanya DB host. Ntar ininya tuh hostnya tuh ya database. Terus buat nama DB-nya juga ambil bagian mana, pos sederhana kan tadi yang udah dibuat. Terus usernya root. Nah, DB password ini buat password MySQL atau database teman-teman lah, usernya juga gitu kan. Terus charsetnya juga. Nah, terus habis itu data source dengan nama DSN ini tuh sebagai variabel buat ngoneksiin alamat database ke PHP buat PDO-nya. Jadi isinya itu ya buat tahu PDO jenis database, host, nama database sama charsetnya. Nah, jadi pakainya kayak gini. Terus opsi PDO yang direkomendasiin itu beberapa, ada terkait yang pertama itu ada option isinya kan array. Nah, array ini tuh buat ngatur perilaku koneksi database-nya gitu. Misal yang pertama itu ada terkait PDO titik dua kali error mode. Nah, jadi dia bakal ngelempar exception jika ada error gitu. Jadi ya bukan yang diem-diem gagal gitu. Terus diarahin ke sini. Terus ini juga hasil query berupa array asosiatif itu bisa dipakai. Misal nanti kita pakai variabel row terus langsung nama gitu. Terus pakai prepare statement bawaan SQL. Gini di inisiasi awalnya false biar dia nggak dipakai double kayak gitu kalau nggak salah. Terus buat koneksi PDO di dalam try catch, jadi try bakal dipakai karena kondisi database itu kan bisa gagal ya, misalnya password salah atau database-nya belum ada gitu. Jadi try isinya ya buat objek PDO, variabel ini tuh ya variabel PDO itu buat dipakai di file lain nanti. Jadi kita buat new PDO lagi, isinya ya DSN tadi di atas ada, terus DB user, DB pass option. Nah, kalau misal koneksi berhasil nanti pas testing ke detect gitu. Jadi ngambil dari 4 ini. 4 variabel inilah. Terus buat catch-nya itu berarti exception-nya, pengecualiannya. Nah, di sini ada variabel E ya.
Nah, jadi catch itu bakal berjalan kalau misal PDO-nya gagal. Nah, bakal tampil error yang ramah pengguna. Di sini aku tulis ramah pengguna karena ya dalam bentuk teks yang mudah dipahami gitu. Jadi misal di production jangan nampilin detail error sintaks aslinya gitulah. Jadi kan di sini uh, dia langsung dipatahin pakai die, bukan dipatahin, misalnya di stop nanti di die. Kalau misalnya nanti di bawah ada something lain kan bakal tetap berhenti di die sini. Jadi isinya itu aku buat ya pakai struktur HTML ini, ada alert lah. Terus tulisannya itu error koneksi database, udah gitu aja. Terus ini special char ngambil buat get message-nya, ngambil dari variable e-nya ini buat masuk ke sini, ngehubungin gitu. Nah, udah database udah, terus lanjut ke login lagi. Nah, jadi sorry, bad low. Oke, lanjut. Nah, jadi balik lagi tadi kan udah terkait trim ya, fungsi trim. Nah, terus di sini ngambil password juga, terus username udah. Nah, terus di sini ngevalidasi kayak tadi, kalau misal dia terkonek bakal manggil fungsi database tadi. Nah, nanti cari user berdasarkan username. Nah, prepare statement dipakai biar input username-nya itu nggak langsung ditempel ke SQL-nya gitu. Jadi lebih aman dari SQL injection. Nah, misal di sini ada STMT manggil PDO bot prepare tadi. Nah, dia select from user, where username, nah ngecek tuh. Nah, limitnya di limit satu aja gitu. Dicari satu aja gitu. Nah, terus jalanin query dengan username sebagai parameternya gitu. Ini di execute para username-nya gitu. Terus ambil satu baris data user. Nah, kalau misalnya nggak ada nanti bakal false ini user, dicek. Terus buat verifikasi login. Jadi harus ada variabel nampung dengan nama user gitu. Nah, jadi password verify nanti ini tuh sintak buat ngecek password input terhadap hash di database-nya gitu. Jadi kan user dan password verify ngecek password sama user yang passwordnya sama gitu. Terus login berhasil, nanti bakal nyimpen data penting ke sesi user biar bisa dipakai di halaman lain gitu. Jadi kan ini. Jadi nanti kalau misal pindah halaman tapi butuh tampilan yang identik gitu dengan usernya atau user yang terhubung dengan database, itu bisa pakai ini. Jadi session user ID sama dengan user, ngambil dari ID terus nama role gitu. Terus regenerate session ID buat keamanan. Jadi nyegah session itu terfiksasi serangan gitu. Pakai ini. Terus redirect ke dashboard setelah login sukses. Nah, jadi redirect lagi, diarahin lagi ke dashboard setelah login sukses gitu. Terus baru exit. Nah, terus kalau misal dia itu gagal di bagian sini nih, ngecek password input terhadap hash, ya bakal muncul error gitu di tampilan. Nah, terus lanjut masuk ke desain HTML-nya. Jadi di sini ya biasa pakai tag HTML5. Terus di sini ada ngelink itu ke Bootstrap sama buat font gitu. Terus sebelum masuk ke desain, ke rangkanya dulu. Jadi kita buat satu kontainer dulu. Ini satu kontainer kelas, satu kontainer luar gitu. Terus di dalamnya ada buat
ya kita bikin something row, suatu row dengan justify di tengah, biar di tengah. Terus di sini ada, terus ya untuk bagian ini sesi logo dengan penggunaan tag-tag ya HTML lah. Terus di sini bagian error pakai beberapa fungsi PHP, terus biar aman gitu kan, karena kalau misal mungkin pakai HTML tuh bakal kelihatan gitu. Terus pakai ini buat form bagian login, terus ini bagian password, terus tombol login, terus ada info demo di bawah ini. Nah, terus di sini ada JavaScript-nya, JavaScript ini buat fungsi nampilin atau nyembunyiin password gitu. Jadi kan biar password itu kan bentuknya bintang-bintang gitu. Nanti kalau misal icon mata diklik muncul, dilepas apa ya bahasanya, hide lah. Nah, jadi ya ini ambil input password dari password input, sama ada icon, dia ngambil icon dari ini bootstrapnya gitu. Sama terus jika tanpa input masih password, ubah jadi teks biar terlihat. Jadi kalau misal dia masih password, terus teksnya ntar bakal apa ya? Ya manggil icon mat. Biar kalau misalnya atanya dipencet tuh, dia bakal muncul gitu. Jadi kalau input type-nya jenisnya password gitu. Terus jika password sedang dilihat, ubah kembali menjadi password. Nah, jadi kalau type-nya password dan bertitik-titik, maka ya bakal dibalikin jadi bintang-bintang lah. Terus lanjut ke fungsi logout. Sama aja, di logout sih dikit aja karena dia kan gabung ke ituannya. Jadi dia cuman ya biasa sesi, terus di sini itu buat ngapus semua data session dari sesi server gitu. Jadi setelah ini maka session itu bakal isinya tuh kosong gitu, karena nggak nyimpen apa-apa karena dihapus gitu. Terus ngapus cookie juga dari browser dengan cara ini. Jadi kan cookie itu nyimpen ID gitu kan. Jadi kalau misalnya kita close browser login lagi, dia masih ngebaca cookie atau history login kita sebelumnya gitu. Kalau misal kita belum logout manual. Nah, ini dengan fungsi ini get, terus ambil session cookies, terus ambil pengaturan cookie section yang dipakai di PHP dengan ini paramsnya, dengan variable params isiannya ini sintaksnya, terus ngeset cookie, ada session name dikosongin, terus jadi dengan waktu tertentu dia bakal otomatis ngehapus. Di sini 4 sekitar ya 42.000 detik lah. Berapa tuh? Terus ada path, terus domain, secure, sama tetap only. Terus ngancurin session aktif di server, terus dikembaliin ke tampilan logout gitu. Jadi yang nge-refresh lah ibaratnya gitu. Terus tadi database udah masuk ke footer. Di footer itu dia buat tampilan bagian bawah ya. Nanti kalau misal dipanggil gitu. Jadi ya biasa aja, ini cuman desain HTML aja dengan beberapa fungsi ya JS sih. Jadi kalau misal ini kan buat bagian bawah ya. Jadi ini footer, terus ada beberapa kelasnya BG White dengan beberapa desain. Terus di dalamnya ada kelas kecil, kelas lagi dengan tag small. Terus di sini ada pemanggilan tahun yang sekarang sedang berjalan gitu, tahun terbaru gitu. Terus ya name user diambil dari session dan diamanin dengan ini ya biasa ngambil nama usernya gitu yang sedang login di situ. Terus bootstrap di situ function,
Nah, ini ada beberapa function PHP, jadi seperti format rupiah. Jadi kalau misal nanti kan kalau inputan dalam bentuk integer atau apa itu kan angkanya langsung kan, misal 15.000 ya 15000 gitu. Nah, ini tuh dia di convert dengan tambahan RP di depannya gitu. Jadi 0 angka bakal di belakang koma, terus jadi koma itu buat pemisah desimalnya, terus titik buat pemisah ribuan gitu. Ini. Terus fungsi cek apakah sudah login. Jadi nanti kalau belum ya bakal dilempar ke tampilan login gitu kayak tadi kan nih. Dicek. Terus ada function alert. Jadi ya alert sukses, alert gagal atau warning something gitu. Nah, ini ada beberapa icon. Kalau misal ya ini match apa ya? Match pick gitu lah, kayak milih gitu. Bakal kepanggil berdasarkan apa gitu. Jadi nanti kalau misal sukses ya sukses gitu. Contoh match sukses ya kan centang. Kalau danger nanti munculnya ini. Tapi defaultnya itu ini. Buat default ini gitu. Terus cetak komponen alert bootstrap dengan ya echo. Terus beberapa desain. Terus di sini icon sama pesannya apa? Pesannya yang ambil dari yang tadi variabel isi kosong itu ntar bakal keisi gitu. Terus ngegenerate nomor transaksi unik di sini. Jadi dengan nama generate no transaksi ngambil dari PDO tadi. Terus ngambil tanggal, hari dalam format years, month, date. Gitu ini disimpan di variabel tanggal, terus prefix jadi ya diawali dengan trx, ini dikasih nama trx bebas, terus sama tanggal gitu. Terus ngitung jumlah transaksi yang udah ada pada tanggal yang sama. Terus like digunain buat apa ya? Ya apa ya? Jadi fungsi like, pemanggilan like itu dipakai karena semua transaksi hari ini itu punya prefix yang sama gitu. Jadi buat ngesortir lah ibaratnya fungsi like ini. Jadi kan dia tadi ngambil PDO, terus pakai fungsi prepare, dia manggil select, ngehitung count dari tabel transaksi dimana no transaksi, like-nya apa gitu misal. Terus dia nge-execute persen di sini buat prefixnya tadi dalam apa ya satuan persen gitu. Terus nge-fetch dalam bentuk kolom. Nah, jadi terus tambahin 1 dari jumlah transaksi hari ini gitu. Lalu diformat jadi 4 digit. Contoh misal 1 nih, ntar jadi kosong, jadi otomatis jadi 001 gitu. Kalau 12 ya 00. Sebesar 4 digit lah. Terus ngebersihin input dari karakter berbahaya. Nah, di sini jadi misal inputnya itu ada karakter yang aneh lah gitu. Terus trim bakal ngapus spasi di awal kayak tadi. Terus ada strip text itu buat ngapus tag HTML gitu yang mungkin kepanggil atau apa. Terus HTML special charge itu atau special cars itu buat ngubah karakter khusus biar aman ditampilin kayak gitu. Biar kayak biasa. Terus fungsi header juga yang pertama itu seperti biasa dimulai dengan session start gitu ya. Jadi ngecek nih session statusnya. Jadi buat mencegah error jika session start itu udah dipanggil apa biar nggak double manggil gitulah. Terus kalau misal PHP sessionnya non, maka dia bakal session start manggil itu. Terus cek apakah user udah login kayak tadi. Dia bakal ngecek. Kalau udah diarahin. Terus ambil data user dari session dan kumpulin ke array agar mudah dipakai kayak tadi gitu. Jadi ya tinggal
user ID kan dia ngambil user ID, username, user role, jadi cuman tinggal ini ID, nama sama role gitu. Terus nentuin halaman aktif buat navbar. Jadi base name ini itu ngambil nama file tanpa ekstensi. Jadi kayak misal dashboard.php ya udah tinggal dashboard aja gitu, nggak usah ada php.php-nya gitu. Terus ngambil nama folder juga sama gitu. Jadi misal bagian produk terus di index.php nanti bakal ngasilin produk gitu. Terus di sini buat PHP-nya ya seperti ini. Seperti biasa manggil bootstrap, terus buat font, terus di sini desainnya ada di sini juga ada ini buat sesi navbar full. Karena dia header kan buat ngedesain semuanya. Nah, sebenarnya di sini di bawah bisa ditambahin gitu. Cuman sesuai di course itu cuman berhenti di sini. Jadi misal ya bisa ditutup lah, bisa ditutup tag HTML-nya gitu. Terus di sini buat user info itu kan ada di kanan. Nah, misal nanti aku contohin nanti. Sambil contohin kali. Nah, misal di sini tadi out terus login. Ya, tadi gue bilang nih mata, bagian mata sini terus balikin lagi biar dia kembali password terus enggak gitu. Misal di sini kan dia admin terus admin password gini. Kalau enggak kan dia dibalikin lah. Terus login. Nah, tampilannya bakal kayak gini. Mungkin bisa dikurangin biar nah gini. Nah, buat header ini kan buat bagian atas ya, buat di bagian atas inilah. Terus ini buat desainnya. Terus lanjut ke laporan. Ya, jadi biasa nanti page title-nya itu bakal muncul nama apa ya, buat judul halaman buat header itu laporan penjualan itu pakai namanya gitu bagian ini nih. Page title-nya. Terus manggil beberapa file. Terus ngefilter tanggal, jika user belum milih tanggal nanti default hari. Jadi defaultnya itu dari awal bulan sampai hari ini. Kalau misal belum milih tanggal gitu. Jadi dari awal. Kalau misal nggak ngeset tanggal lah gitu ibaratnya. Misal sekarang tanggal 18, terus mungkin teman-teman harusnya ngeset ngefilter lah, nggak ngefilter di tanggal 19 atau cuma tanggal 17 itu kan nggak misalnya ntar bakal muncul 17 kalau misal teman-teman ngesetnya 17, tapi kalau misal nggak ngeset nanti defaultnya tuh bakal muncul dari tanggal 1 sampai 18 gitu. Terus di sini ada apa ya terkait query pertama itu buat ringkasan periode. Jadi ngitung total transaksi, total omset sama rata-rata transaksi dengan fungsi SQL ini. Jadi dia ngehitung hasil transaksi, dia di as terus where that, terus dari between ya dari rentang berapa terus sampai berapa gitu. Ini kan ada fungsi sum, rata-rata sama max. Terus di sini ada parameter terkait tanggal sama nilai filternya tadi. Dari tanggal berapa sampai berapa itu buat ngefilter. Variabel buat nampung tanggal filter lah. Terus ambil satu baris ringkasan di sini. Terus ada query 2 itu buat produk terlaris. Jadi ngambil 5 produk dengan kuantiti terjual paling banyak. Terus data berasal dari tabel detail transaksi yang digabung sama transaksi. Terus biar bisa difilter berdasarkan tanggal. Jadi ini ada beberapa fungsi ini. Jadi dia dari apa ya? Dari database nama produk, dari database dari tabel nama produk, terus di summary dari sini. Terus nanti di join, terus ya inilah fungsi ini. Terus di limit cuman 5 aja tampilnya, ditampilin 5. Diambil 5 aja gitu.
Terus di execute dari tanggal berapa sampai berapa buat filternya. Terus lagi balik fetch. Terus riwayat transaksi juga sama kayak gitu, ada beberapa fungsi. Terus ditutup. Habis itu ada desain HTML-nya. Sebelumnya di atas emang nggak ada tag HTML-nya, tapi ya nggak apa-apa maksudnya. Nah di sini ada ya ini untuk desain-desain ininya lah, desain-desain tabelnya gitu. Misalkan ini kan di laporan ya, tampilin aja ya begini. Misalnya kan aku udah nyoba kemarin. Nah kayak gini. Ini bakal muncul filter-filter dari tanggal berapa sampai berapa, ngambil tanggal, milih kalender. Terus ada beberapa ini fungsi di sini. Tadi omset, ngitung nih, pakai rumus tadi ntar muncul di sini. Terus note ya dan kawan-kawan lah. Lanjut ke produk. Di produk sama buat judul halamannya buat di header PHP itu dia dinamain edit produk. Jadi produk di sini misal. Nah, terus manggil lagi fungsi biasa, terus ngambil ID dari URL gitu. Jadi misal ID-nya 5 atau berapa gitu. Terus nge-casting integer, jadi ya dia ngebuat nilai ID pasti dalam bentuk angka. Gitu, terus bos nyari produk berdasarkan ID bisa. Terus dengan cara ini ID-nya berapa gitu, misal ID barangnya gitu. Terus di execute, terus di fetch gitu, ditampilin gitu lah. Terus jika produk nggak ketemu, maka kembali ke daftar produk gitu, dibalikin lagi ke tampilan produk sini gitu. Terus ambil kategori buat drop down. Jadi ya di sini sih buat edit gini misal. Nah, gini drop down ke bawah gini misal. Terus bisa nyimpen. Terus ambil kategori buat di drop down ya beberapa, misal kategori, nama kategori, ini kan makanan, nama kategori apa, terus ntar ditampilin gitu. Bisa di edit lah gitu. Terus ini buat nampung pesan error. Ini sama isi form dengan data produk saat ini agar user tuh melihat nilai lamanya berapa apa aja gitu. Terus di sini ada proses update, Jadi yang pertama itu dia bakal ngambil data terbaru dari form, nanti divalidasi inputnya itu wajib dan ada nilai minimal gitu. Terus cek kondisi atau ngecek kodenya itu duplikat apa enggak gitu. Apakah produknya itu boleh tetap pakai kodenya sendiri atau enggak gitu. Terus query-nya ini, jadi dia bakal pakai NID, negasi sama dengan tanda tanya. Jadi ngecek apakah dia sama atau enggak gitu, agar ID pas saat ini tuh bisa dikecualiin gitu. Terus nyimpen perubahan jika nggak ada error, terus update query-nya berdasarkan ID, update query data produk berdasarkan ID, terus eksekusi update dengan nilai terbaru yang dari form tadi, terus kembali ke halaman, dibalikin ke halaman. Kita habis mencet bakal dibalikin. Terus di sini desainnya buat hapus juga sama, dia cuman manggil ya buat database, dia manggil fungsi-fungsinya, terus ngambil ID dari URL, terus ngecasting seperti biasa, validasi ID itu, terus ngecek apakah produk itu ada sebelum dihapus gitu. Jadi biar dia tuh nggak ngehapus yang barang nggak ada gitu. Di sini nih kan kalau produk, if produk, terus hapus produk berdasarkan ID, nih ngecek dulu kalau ya dia baru execute, terus dibalikin lagi. Ada pesan nanti. Nah kalau enggak ya langsung, kalau produk nggak ditemuin langsung diarahin balik ke halaman produk. Terus di produk juga ya ini indeks buat tampilannya. Ya biasa dipanggil semua, terus ambil semua produk
nama kategori dengan join dengan tabel kategori, terus jalanin query ini, terus lanjut ke ambil semua baris sekaligus, jadi ngefetch all, jadi array of array, jadi nanti biar bisa di loop buat tampilin semuanya. Terus ngecek apakah ada pesan sukses dari halaman sebelumnya, ya misal tambah produk berhasil di iniin, ntar ada pesan muncul di atas ini kalau nggak salah. Terus ya ini buat header atas, daftar produk ini buat tampilan sini, header tampilan atas. Terus ini bagian alert, nanti ada alert, terus tabel produk ini desain tabelnya dia ada di sini, ditambah dengan beberapa fungsi PHP gitu. Sini. Terus fungsi tambah juga sama sebenarnya. Ya dia manggil semua. Terus di sini kan misal nambah nih. Nah, ini. Terus ambil kategori drop down juga di sini buat kategori bagian drop down, ya mirip-mirip lah. Terus dengan beberapa fungsi gitu. Di sini. Ya hampir mirip. Terus mungkin lanjut ke transaksi. Nah, buat detail itu dia kosongkan edge. Nah, untuk yang pertama itu ya biasa dia ngambil ID, terus di sini ada parameter baru dipakai buat nampilin alert transaksi berhasil gitu. Terus terus di sini ngecek apakah baru saja selesai transaksi atau enggak gitu. Terus ngambil data transaksi header, terus nge-left join beberapa beberapa yang bisa beberapa yang bisa ditampilin gitulah. Terus nge-execute buat ID ini berdasarkan ini buat nampilin. Terus jika transaksi nggak ditemuin nanti tampilin pesan gitu. Transaksi nggak ada gitu. Terus manggil fungsi footer ini. Terus ngambil detail item transaksi berdasarkan ID. Terus ini fungsi buat semua item transaksi disimpan ke array agar bisa di loop di tabel nota. Terus ya ini desainnya, desain nota. Ntar ini desain nota, ada header nota, terus nanti ada info transaksi. Coba tes kemarin ada ini nggak? Ya gini lah. Nah kurang lebih gini. Nota, terus ada info transaksi, daftar itemnya apa, total kembalian. Ini total dan kembalian segini. Terus ada ini bagian bawah. Terima kasih. Terus lanjut di indeks bagian transaksi, berarti tampilan semua ini. Ya tadi manggil. Udah ya tadi ya ini. Nge-fetch. Sama sih sebenarnya, dia manggil dulu. Terus pastiin sectionnya aktif. Terus inisiasi keranjang. Itu kalau belum nge-inisiasi keranjang di session jika belum ada gitu. Bentuknya tuh bakal array yang nampung berapa jumlah produk yang dipilih gitu. Nah terus ada aksi keranjang. Nah nanti semua aksi itu dikirim via post. Itu metodenya post. Terus ambil aksi dari form. Terus setiap tombol atau form ngirim nilai aksi yang berbeda gitu. Jadi nambah produk ke keranjang. Jadi if aksinya itu tambah, nanti yang ambil ID produk dan ubah jadi integer. Terus ambil ini buat ngeset kuantitinya, quantity minimal 1. Nah nah nanti habis itu ngambil data produk dari database berdasarkan ID di sini. Terus di fetch, di execute dan ditampilin. Terus kalau misal produk nanti bakal dia ngitung total quantity barunya. Kalau produk udah ada di keranjang, quantity lama ditambah sama yang baru kayak gitu. Jadi ya dia ngambil dulu, baru ngambil dari quantity lama. Terus ngecek keranjangnya sama ID-nya. Nanti baru ditambah dengan yang lama. Nah, jika quantity melebihi stok,
maka error, nanti bakal muncul error. Jadi kalau misal quantity yang dipilih itu lebih dari stok database, bakal muncul tampilan ini, pesan lah, stok tidak mencukupi atau tidak tersedia gitu. Terus kalau misal enggak lebih, nanti ya bakal update iniannya. Jika produk sudah ada di keranjang, jadi cuma nambah gitu. Terus ngitung ulang subtotal berdasarkan quantity yang paling baru. Terus jika belum ada, buat item baru di keranjang gitu. Nanti keranjangnya keisi gitu. Terus ngapus item, misalnya di sini kita nambah nih, ada fungsi silang atau ngapus atau kosongkan. Ya gitu, terus kosongin keranjang. Terus ada buat ngitung total di sini nanti. Nih total. Terus ngambil pesan error jika ada gitu, misal setelah diambil itu pesan langsung dihapus biar nggak nampil berulang gitu. Jadi kan misal udah diambil, udah di check out gitu, nanti pesan langsung dihapus biar nggak stay di situ pesannya dan biar nggak muncul berulang kali gitu. Di sini ya desain kolom ini segala macam di sini sama beberapa JS buat nampilin lah. Terus diproses juga sama, diproses bagian transaksi itu biasa manggil function sama database. Terus validasi, kalau keranjang itu nggak boleh kosong, kalau kosong berarti kan nggak ada produk yang bisa disimpan buat transaksi gitu. Nanti bakal diarahin ke indeks gitu, arahkan kembali gitu. Terus ngantiin eksekusi biar kode di bawah nggak ikut jalan, diberhentiin dulu baru lanjut gitu. Terus ngambil total transaksi dari form pembayaran. Nah, terus operator ngecek apakah dia dipakai buat ngasih nilai default 0 jika post total itu nggak ada gitu. Terus ngecasting float dalam bentuk float buat mastiin nilainya itu bakal dianggap desimal. Terus validasi pembayaran uang, dia nggak boleh lebih kecil dari total belanja gitu. Ini misal nih 3.000, kita tulis 2.000 pun tuh langsung uang kurang gitu. Tapi kalau 20.000 bakal langsung muncul hitung kembaliannya kayak gitu. Terus sama nih ngitung uang kembalian nih, tinggal bagian variabel bayar dikurangi variabel total. Terus ambil ID user atau kasirnya yang lagi login di sesi itu. Nilai ini tuh bakal bakal disimpan ke tabel transaksi. Jadi buat nyatet siapa kasirnya gitu. Kalau misal ada nama, misal kasir 1, kasir 2 gitu. Terus nomor transaksi juga otomatis. Jadi ini fungsinya dari yang ada di fungsi .php. Jadi apa ya biar dia tuh bisa ngebaca atau ngebentuk nomor berdasarkan data di database gitu, generate transaksi. Misal kita klik, nah ini nih yang tadi nih nomor transaksi nih, ini kan nanti diarahin di fungsi di bagian function tuh, ini segini. Silang boy. Nah terus nyimpan paket PTO transaction. Nah terus jadi database transaction kan berarti dia kalau misal proses berhasil, data disimpan permanen pakai commit. Kalau misal salah satu gagal, bakal di rollback, dikembaliin ke awal gitu. Jadi dia tuh penting biar transaksi POS itu menyentuh beberapa tabel gitu. Jadi tabel transaksi, detail, sama produk buat update stok. Jadi yang pertama dia nge-try bakal mulai transaksi database, nanti habis baris ini bakal ada perubahan data yang belum benar-benar permanen sampai nanti dia manggil commit gitu. Jadi yang pertama kan dia nih bagian transaction, terus ada prepare dulu, dia ngambil ini, terus dia execute ini, dipanggil ini, nge-eksekusi query insert di atas, yang di atas ini ke sini, terus placeholder seperti no dan total diisi lewat array.
Tuh. Terus cara ini lebih aman daripada nyisipin nilai langsung gitu loh ke string SQL-nya gitu loh. Nah, terus ngambil ID transaksi yang baru aja dibuat oleh insert sebelumnya. Nah, terus ID itu dibutuhin buat penghubung antara tabel transaksi gitu. Terus sama tabel detail transaksi. Pakainya ID gitu karena kan dia yang ada foreign key-nya. Terus yang kedua itu nyisipin query buat nyimpen tiap item ke keranjang ke tabel detail transaksi. Jadi query itu buat disiapin sekali di luar for each supaya lebih efisien lah ini. Nanti di dalam for each query yang sama dieksekusi berulang untuk tiap produk keranjang. Yang ketiga, query buat ngurangin stok ini, terus ngelup semua keranjang. Jadi nanti tiap item tiap variabel item kan isinya ada data produk tuh, kayak ID produk, nama, harga, quantity, subtotal gitu. Nah, bakal disimpan terus kurangi stok produk berdasarkan quantity. Jadi nanti nilai quantity kurang dan quantity check sama-sama berasal dari quantity item gitu. Ini kan sama. Nah, beberapa perubahan yang ada di course itu, jadi ini tadinya tuh satu quantity gitu, dipanggil quantity aja gitu. Nah, ketika aku coba check out nambah, dia ada pesan error di sini. Nah, ini aku perbaiki dengan nambahin dengan ku bedain lah, tapi tetap dalam satu quantity pada tabel item gitulah. Nah, aku bedain dengan cara ini. Aku nambahin dua ini. Tadinya tuh cuman quantity doang nih, KTY doang nih, KTY satu KTY terus ini. Nah, tapi ya jadinya beberapa error. Tiap aku nambahin, ntar muncul karena dia tuh udah dipanggil. Kalau nggak dia itu double gitulah, double pemanggil. Bingung dia diarahin kemana gitu. Terus ngecek apakah query update itu benar-benar ngubah data pakai raw count. Terus nah ini baru, jika seluruh item berhasil disimpan dan stok berhasil dikurangi, simpan semua perubahan ke database secara permanen. Pakai commit. Habis itu ngosongin keranjang karena udah berhasil transaksi, terus diarahin ke detail.php. Nah, ini kan tuh parameter ID digunain buat nambahin transaksi ya kan. Habis itu parameter baru dia bakal parameter baru sama dengan satu tuh ntar dipakai buat penanda bahwa transaksi baru sukses. Nanti barunya tuh nambah lah. Nah, bukan nambah. Jadi barunya tuh jadi satu gitu lah. Jadi ya jadi on gitulah, jadi aktif. Terus ya jika terjadi error pada salah satu proses di block try, maka batalin semua perubahan database yang belum di commit itu. Contohnya misal ya transaksinya udah masuk tapi stoknya gagal dikurangi, maka maka data dari transaksinya itu bakal ikut ke batal gitu. Terus dibalikin pakai rollback, terus simpen. Terus balik ke header. Ya mungkin sekian penjelasan dari saya, lumayan panjang. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya mungkin sebelum ditutup coba demo satu kali. Kita tampilin semuanya. Tadi kan kayak gini. Ya mungkin sebelum ditutup kita coba demo sekali. Misal dari admin kita buat transaksi satu. Misal kita beli beras sama Aqua. Harganya 18, kita kasih 20.000. Kembali 2.000, bayar simpan. Nah, ini notanya. Terus kita pencet transaksi baru maka bakal kembali. Terus ada laporan, di laporan nambah. Tadi kita habis beli beras sama Aqua 1. Ini ada detail-detail tanggalnya. Terus bisa difilter di sini. Sorry, belum dipilih ya. Ini kan ada tanggal 18. Misal kita pilih yang tanggal 17. Dari tanggal 17 sampai 17 saja. Filter. Nah, bakal hilang berasnya. Aquanya juga ngurang 1. Gitu. Ya, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.